Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nur Gufron melaporkan beberapa anggota Dewan Pengawas KPK ke Barreskrim Polri. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga penyalahgunaan wewenang. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melaporkan beberapa anggota Dewan Pengawas KPK ke Barreskrim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga penyalahgunaan wewenang. Gufron mengatakan sudah ada beberapa saksi yang dipanggil untuk diperiksa. Gufron tidak mengatakan secara langsung siapa saja anggota Dewas KPK yang dilaporkan ke polisi. Namun ia memastikan ada lebih dari satu orang yang dilaporkan. Selain itu, Gufron juga sempat menguji peraturan Dewas nomor 3 dan juga 4 tahun 2021 ke Mahkamah Agung serta menggugat Dewas ke Pengadilan Tata Usaha Negara lantaran menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik. Gufron menyatakan hanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku ketika membuat laporan ke ketiga lembaga itu. Pak Gufron pimpinan KPK yang problematik karena dikit-dikit ke pengadilan, dikit-dikit JR. Malah sebaliknya ya, kalau kemudian saya dikit-dikit tidak menggunakan jalur hukum, anarki itu yang problematik. Karena apa? Sekali lagi kita negara hukum, ada masalah, semua masalah sudah dikoridori secara hukum. Oleh karena itu memanfaatkan, menggunakan dan kemudian juga melakukan advokasi atau upaya hukum atas masalah-masalah saya itu adalah hal yang ilegal dalam negara. Untuk membahasnya lebih lanjut, biasa kita sudah bersama dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat sore Mas Yudi. Mas Yudi, apa pendapat Anda terkait dengan langkah pelaporan Nur Gufron ke Barreskrim Polri yang melaporkan Dewas KPK ini? Apakah ini merontakankah yang Anda lihat atau kepanikankah? Ya, saya pikir Nurul Gufron ya mengetahui tentang permasalahan etik yang sedang dia alami dan kemudian dia menganalisis bahwa Dewas sepertinya akan bertindak tegas terhadap dirinya yang diduga nanti hasilnya putusannya adalah dia melanggar etik, maka kemudian dia melakukan pelaporan-pelaporan sebagai bentuk manuver ya, sekaligus juga tekanan-tekanan kepada Dewas. Termasuk yang terakhir kita tahu bahwa dia melaporkan kepada kepolisian, kepada Barreskrim. Ya, kita tahu bahwa itu kan ranahnya adalah pidana. Kita kembali ke permasalahan awal, ini kan permasalahannya adalah internal KPK. Etik, ya. Kode etik kan hanya berlaku di internal KPK. Ngapain Nurul Gufron ya melebar kemana-mana? Saya pikir seharusnya dia hadapi saja apa yang dilakukan oleh Dewas terkait dengan pemeriksaan etiknya. Kalau dia merasa tidak bersalah, lakukan pembelaan diri seperti itu. Dan kita tahu bahwa memang dia sukses ya di PT UN. Muncul putusan sela yang sebenarnya bisa diperdebatkan, tapi ya sudahlah, Dewas sudah mengambil kebijakan ya, walaupun mereka mengatakan sudah ada putusan dan bulat ya dari seluruh majelis Dewas ya terhadap Nurul Gufron, namun akhirnya ditunda pembacaannya karena menghormati putusan pengadilan. Namun ya saya berharap sebenarnya ya PT UN kemudian Barreskrim Polri mereka melihat secara jernih permasalahan ini adalah permasalahan internal KPK. Ya sehingga yang terjadi sekarang kita melihat ya terjadi kegaduhan di internal KPK, alih-alih mereka berprestasi dalam memberantas korupsi. Betul. Malah kembali membuat kontroversi yang Mas Yudi, ya. apa yang menurut Anda mendasari laporan-laporan ini? Ini kan kalau misalnya disebut manuver, ini manuvernya signifikan sekali, dilaporkan ke PT UN, di Barreskrim. Maksudnya kayak apa kemudian keputusan yang paling signifikan yang bisa dikeluarkan oleh Dewan Etik terkait dengan posisi Wakil Ketua KPK? Sebenarnya Dewas tidak bisa memecat ya Nurul Gufron, hanya paling berat adalah meminta untuk mengundurkan diri. Namun kalau saya melihat dari peristiwa dugaan pelanggaran kode etik, paling ini hanya sedang gitu kan. Tapi ingat Mas, Nurul Gufron ya sudah berniat untuk maju jadi calon pimpinan KPK berikutnya. Kita tahu bahwa dia berhasil menang ketika menggugat di Mahkamah Konstitusi terkait pertama usia ya, bahwa walaupun dia usianya belum 50 tahun dia bisa mendaftarkan diri gitu kan.
karena pernah menjadi pimpinan KPK dan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian selanjutnya juga terkait dengan periode yang sebelumnya 4 tahun kemudian menjadi 5 tahun. Jadi Mas, kalau misalnya dia dikenakan sanksi etik dan kemudian dipublikasikan walaupun hanya ringan misalnya, ya jangankan sedang gitu kan, ringan saja, tentu ini akan menjadi catatan bagi pansel yang sebentar lagi akan dibentuk oleh Bapak Presiden Jokowi. Seperti itu Mas. Jadi dalam syarat menjadi pimpinan KPK jelas di situ kan rekam jejak, reputasi, ya kan, integritas. Ya ini mungkin yang ditakutkan oleh Nurul Gufron, bahwa kalau misalnya ada putusan etik terhadap dirinya, ini bisa menjadi salah satu ganjalan dia dan bisa menjadi alasan bagi pansel untuk mencoretnya bukan hanya di seleksi-seleksi akhir ya, tapi bahkan di seleksi awal ya ketika proses syarat administratif. Seperti itu Mas. Mas Yudi, kita kan memang kalau misalnya kita melihat sejak ada Dewas KPK ini kan laporan etik begitu banyak kepada pimpinan-pimpinan KPK, bahkan ke ketua KPK sebelumnya ya. Kita tahu begitu ya, bahwa di satu sisi orang memandangnya bahwa oh pantas ini ada Dewas KPK, kemudian sehingga kemudian etik ini bisa dilakukan begitu ya, laporan-laporan terkait etik. Tapi di sisi lain kita juga mengatakan bahwa dengan ada sidang etik ini yang terekspos terkait dengan KPK ini malah sidang-sidang etik, bukan penanganan kasusnya. Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya pikir memang terjadi krisis integritas yang ada di tubuh KPK, baik itu pimpinan maupun pegawai KPK, karena memang terjadi ketidakteladanan ya, yang kemudian diikuti oleh bawahan-bawahannya. Kita tahu bahwa sebelumnya bahkan ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi. Beberapa kali pimpinan KPK seolah-olah berlomba-lomba ingin dietik oleh Dewas seperti kan karena pelanggaran etik. Bahkan pegawainya ada yang korupsi perjalanan dinas, ada yang melakukan pelecehan seksual terhadap istri tahanan, ada yang korupsi perjalanan dinas, ada yang pungli rutan KPK. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini ya, yang kemudian ada yang melaporkan kepada Dewas. Kita tahu bahwa Dewas itu menunggu laporan. Ya, itu yang kemudian saya sempat kritik gitu kan, kenapa menunggu laporan, tapi tidak masalah karena ternyata masih banyak orang-orang yang mau melapor ke Dewas. Walaupun sebenarnya Mas, kita juga terhadap Dewas agak pesimis juga gitu ya, karena terakhir kita tahu yang pungli meminta maaf gitu kan hukumannya dari Dewas. Tapi setidaknya dengan adanya Dewas, mereka berani untuk menghukum para pelanggar etik demi menjaga marwah KPK yang standar etiknya tinggi Mas, seperti itu. Singkat saja Mas Yudi, terakhir nih, menurut Anda apa kemudian yang bisa dilakukan langkah-langkah untuk kembali mendapatkan agar KPK mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat? Setidaknya tidak ada konflik internal yang terlalu terlihat lah seperti inilah. Ya, tentu yang harus dilakukan adalah sekarang konflik ini harus ada mediasi. Ya kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa prestasi KPK dalam memberantas korupsi kan itu yang dinilai oleh masyarakat, malah kalah dengan kejaksaan ya dan kepolisian. Oleh karena itulah kita berharap dalam beberapa waktu ini untuk agar pemberitaan masalah konflik internal KPK berkurang, KPK harus berani untuk menangkap para koruptor kakap, karena hanya itulah Mas yang kemudian dinilai oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan. Kalau tidak, kita tahu sudah banyak isu KPK akan dilebur, KPK akan bubar, itu tentu akan sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri kita Mas, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo. Kita tentunya berharap bahwa KPK kembali menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat seperti dulu ya, jadi tidak banyak konflik-konflik internal seperti saat ini. Terima kasih Mas Yudi.